Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saya akan membacakan berita jemaat untuk kita pada hari ini, hari Minggu tanggal 18 Juli tahun 2021. Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Agape mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak Ibu sekalian. Petugas kebaktian ibadah pada hari Minggu tanggal 18 Juli tahun 2021. Pimpinan ibadah Pendeta Yulience Uberman STH, Liturgus Penetua IIP Yuliantua, membaca berita jemaat, salam pembuka dan menyanyi awal ibadah Diakon Areasi Yuliani, berdoa di konsistoria dan salam presbiter Penetua Uberman, organis Saudari Jumas Don Naptali, pemandu lagu Diakon Yulianto Agustian, dan operator LCD Saudara Raya Swito. Penerimaan jemaat kita seperti tertera pada berita jemaat dan tidak ada perubahan. Kunjungan doa ulang tahun kelahiran dan pernikahan juga seperti tertera pada berita jemaat. Ruang informasi. Berita pernikahan. Akan diteguhkan dan diberkati nikahnya menurut peraturan gereja GKE pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus tahun 2021 pukul 10 WIB di gereja Agape, yakni Saudari Mary Hidayati, putri dari Bapak Inggis Suhud dan Ibu Muni L. Erang, dengan Saudara Denny Tundan, putra dari Bapak Sam S. Tundan almarhum dan Ibu Tining S. Ugang almarhumah. Alamat mempelai Jalan Temanggung Kayapi nomor 3 Palangkaraya. Badan Pekerja Majelis Jemaat GKI Agape mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan tanggung jawab kita semua dalam pelayanan. Kiranya Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan saudara, dan jika terdapat kesalahan atau keliruan dalam berita jemaat, dapat disampaikan kepada majelis jemaat untuk diperbaiki. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pada hari Minggu ini tanggal 18 Juli tahun 2021 kita akan merayakan Hari Anak GKE dengan tema Aku adalah Alfa dan Omega, dengan subtema berjuang dengan sikap rendah hati dan percaya kepada Tuhan. Shalom. Kita bertemu kembali dalam perayaan Hari Anak GKE. Anak adalah anugerah bagi sebuah keluarga, karena itu anak-anak patut dilindungi supaya mereka tumbuh dan berkembang secara optimal. Perayaan Hari Anak GKE ini merupakan bentuk kepedulian gereja dalam melindungi anak-anak untuk membentuk generasi yang sehat, cerdas, ceria, dan cinta Tuhan. Hormat kepada orang tua dan mencintai tanah airnya. Perayaan Hari Anak GKE tahun ini masih dalam suasana perjuangan bersama untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Dengan pertolongan Tuhan, kita meyakini bahwa seisi rumah kita akan diselamatkan Tuhan. Mari kita berdiri bersama memuliakan Tuhan seraya berkata, Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Mazmur ayat 8, pasal 8 ayat 2, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Engkau telah menyediakan puji-pujian. Jemaat, saya bawa untuk menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 11, bait yang pertama dan kedua, seraya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut potum dan salam yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Yulience. Dan pada bait yang kedua, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri.
Kita menerima potom dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kamu. Jemaat duduk kembali. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 242, baitnya yang pertama dan kedua, Seindah Siang Disinari Terang. Doa syukur, pengakuan dosa, dan berita anugerah. Bapa Surgawi, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Kami hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, karena pemeliharaan dan kasih sayangmu yang menjaga kami dari bahaya maut. Sebab kami adalah anak-anakmu. Syukur atas orang tua dan semua saudara yang mencintai dan mengasihi. Allah yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu, kami hendak mengaku segala dosa dan kesalahan. Selaku orang tua, terkadang kami lalai melaksanakan perintah-Mu untuk membimbing dan mendidik anak-anak kami. Jagalah kami sebagai orang tua, agar tidak menjadi batu sandungan. Tolonglah kami agar lebih bertanggung jawab terhadap keluarga, berjuang dengan sikap rendah hati dan percaya kepada Tuhan, sehingga sejahtera itu dirasakan oleh seisi rumah kami. Sebagai seorang anak pun kami memiliki kekurangan dan melakukan kesalahan. Terkadang kami tidak taat pada perintah-Mu dan perintah orang tua. Kami melakukan pemberontakan dan pelanggaran. Kami memilih mengikuti keinginan hati kami.
hidup dengan cara kami sendiri, sehingga menjadi beban bagi orang tua. Untuk semua itu, kami memohon pengampunan-Mu. Amin. Jemaat kami undang berdiri, kita menerima berita anugerah. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Amin. Jemaat duduk kembali. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-8 ayat 54 sampai dengan 61 dengan perikop berkat dan pujian. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan. Setelah berlutut dengan menandakan tangannya ke langit, maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaah Israel dengan suara nyaring. Katanya, "Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya dari segala yang baik, yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuangkan kita. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya, untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya, dan ketetapan-ketetapannya, dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah kupohonkan tadi di hadapan Tuhan, dekat pada Tuhan Allah kita, siang dan malam, supaya Ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel menurut yang perlu pada setiap hari, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya, dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini." Demikianlah pembacaan Alkitab. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184, Yesus sayang padaku, baitnya yang pertama sampai dengan keempat. Yesus sayang padaku, waktu sakit badanku, aku ditungguinya dari sorga mulia. Yesus Tuhanku,
firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku, nanti ku bersamanya tinggal dalam rumahnya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Pemberitaan firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Yuliance. Baik, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita menerima pemberitaan firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini diambil dari Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan ketika pada saat ini, dalam kondisi alam yang tidak begitu bersahabat dengan kami, karena hikmat Tuhan, kami tetap bisa menerima kebenaran firman-Mu. Kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah bekerja bagi kami sekalian, supaya kami sungguh-sungguh menghayati kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah kami layak di hadapan-Mu untuk menerima firman-Mu. Dalam dan oleh Yesus Kristus, kami serahkan pemberitaan firman ini. Amin. Saya membuka masker dulu, karena jaraknya agak berjauhan. Baik, firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada hari ini, dalam rangka kita merayakan Hari Anak, yaitu dari Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16 yang demikian bunyinya. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian firman Tuhan yang saya bacakan. Shalom. Baik, jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau pada hari ini kita merayakan Hari Anak, sehingga dengan demikian kita boleh melihat di dalam nas ini
apa yang dilakukan Yesus di sini bertentangan dengan apa yang dilakukan murid-murid, di mana murid-murid memarahi orang-orang yang membawa anak kecil kepada Yesus supaya Yesus menjamah mereka. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, anak-anak dalam kenyataan hidup sehari-hari seringkali dikonotasikan dalam hal negatif. Katakanlah, anak-anak tidak boleh mengganggu orang tua, terlebih ketika dalam ibadah. Atau anak-anak tidak boleh campur tangan dengan urusan orang tua. Atau anak-anak tidak boleh tahu urusan orang tua. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus di sini berbeda, bertolak belakang dengan hal di atas. Sehingga bagaimana Yesus marah dan berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalangi mereka. Bapak Ibu, Yesus mau mengungkapkan bagaimana seharusnya sebenarnya di sini sikap hidup orang Kristen. Yesus mencontohkan kehidupan anak-anak. Orang seperti anak-anak itulah yang empunnya kerajaan surga, di mana mereka adalah rendah hati, polos, jujur. Kalau bersama orang tuanya, mereka merasa nyaman, mereka merasa aman dan terlindungi. Mereka tidak merasa ketakutan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini Yesus memeluk anak-anak. Dan dalam hal ini adalah menunjukkan figur kasih yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, di mana mereka jujur, rendah hati, taat, setia, dan sepenuhnya menyerahkan keselamatan kepada orang tuanya, kepada bapaknya. Demikian juga bagaimana halnya kehidupan kita orang yang percaya untuk menyerahkan kehidupan kita kepada Bapa dengan perilaku seperti seorang anak, tetapi bukan kekanak-kanakan. Bapak Ibu kekasih, kepolosan sikap seorang anak kecil, inilah yang disukai oleh Tuhan Yesus. Ia tidak memiliki prasangka buruk. Ia rendah hati. Mereka setia. Meskipun demikian, ada sifat yang tidak disenangi oleh Yesus Kristus, yaitu sifat kekanak-kanakan. Mari kita ganti sifat seperti itu, bukan sifat kekanak-kanakan,
tetapi seperti anak kecil. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, artinya dalam keberadaan kehidupan kita sebagai orang yang percaya, bagaimana kita mengambil sikap atau sifat seorang anak ini. Terlebih di dalam kita mendidik, mengarahkan anak-anak kita, di mana mereka adalah generasi penerus untuk tahun-tahun yang akan datang. Tetapi satu hal Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita seringkali membuat anak-anak kita seperti apa? Anak mini yang dewasa. Di sisi lain, kita juga seringkali mengatakan jangan ini, jangan itu, dan lain sebagainya. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, melalui nas ini juga mengajarkan kita. Karena itu dalam rangka hari anak ini, bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita, membentuk mereka sebagai generasi yang sehat, sebagai generasi yang cerdas, sebagai generasi yang mencintai Tuhan. Berangkat dari kehidupan keluarga, rumah tangga, bagaimana cara kita yang telah diberi hikmat akal budi oleh Tuhan untuk membentuk anak-anak kita dalam lingkup keluarga kita. Demikian juga secara khusus dalam lingkup gereja dan jemaat kita. Kita melihat misalnya tahun-tahun yang lalu, program dari Majelis Sinode itu menganjurkan dan menetapkan anggaran dana untuk kelas sekolah hari Minggu ini sebenarnya lebih besar dari anggaran-anggaran yang lain. Itu tujuannya supaya bagaimana dengan anggaran tersebut mereka melaksanakan segala program mereka khususnya dalam pembinaan terhadap anak-anak sekolah minggu. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa tahun yang lalu ada beberapa jemaat ketika saya bertugas di sana. Bagaimana cara membina anak sekolah minggu ini? Bayangkan anak yang usia 4-5 bulan sudah dibawa untuk sekolah minggu. Dan itu dinamakan kelas batita. Kemudian juga ada kelas kecil, kelas tengah, kelas besar. Kemudian juga ada kelas taruna atau tunas remaja. Di mana mereka seusia ketika mereka tamat SD, untuk masih tetap ikut sekolah minggu mereka merasakan mereka sudah besar. Kemudian untuk ikut kelas remaja, perasaan mereka belum sampai untuk ikut kelas remaja. Sehingga dibentuklah tunas remaja atau kelas taruna. Itu semua adalah tujuannya untuk membina anak-anak kita terutama dalam pemahaman iman mereka sejak masa kanak-kanak. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berusaha untuk memahami
Bagaimana peran kita sebagai orang tua, keluarga, bagaimana juga peran jemaat dan gereja dalam membina anak-anak kita, di mana mereka adalah sebagai generasi penerus dalam gereja, keluarga, dan masyarakat. Kemudian yang lebih penting di sini adalah hal kerajaan surga itu kita menerima seperti seorang anak. Dengan segala ketulusan, dengan segala kesetiaan, dengan segala kepolosan, kita percaya, kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala, yang memimpin, menuntun, menyertai, dan memberkati kita. Selamat merayakan Hari Anak. Tuhan memberkati. Amin. Baik, kita bersama-sama berdoa. Nanti kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Oh Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami panggil, kami kenal melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau adalah Tuhan dan Gembala dalam kehidupan kami, yang menuntun melawat kehidupan kami, supaya hidup kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan, dengan segala kerendahan hati, dengan segala kejujuran, kepolosan, ketaatan, dan kesetiaan. Ajarilah kami untuk senantiasa menyerahkan seluruh keberadaan hidup ini dalam pimpinan kuasa kasih Tuhan. Karena itu Bapa, dalam rangka kami memperingati Hari Anak pada saat ini, walaupun keadaan alam yang tidak bisa kami lakukan ibadah ini seperti tahun-tahun yang lalu dengan melibatkan anak-anak ambil bagian dalam ibadah seperti ini. Namun kami percaya Tuhan memelihara, membimbing, dan memberkati kami semua, supaya kami tetap dalam kemurahan kasih setia Tuhan. Berilah kami kesehatan dan kekuatan dalam kondisi alam yang tidak begitu bersahabat dengan kami. Kami tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, tetapi justru semakin mewabah saat ini Bapa. Karena itu biarlah kami senantiasa setia terhadap Tuhan, juga setia terhadap protokol kesehatan. Bapa, di dalam Yesus Kristus, pada kesempatan ini kami mau serahkan setiap orang tua. Biarlah mereka diberi hikmat dan tanggung jawab ketika Tuhan menitipkan anak-anak bagi mereka, supaya mereka boleh membesarkan, mengajar, mendidik, dan merawat dengan segala ketulusan dan kasih sayang, dengan segala kesetiaan yang bersumber dari Tuhan. Dan Tuhan pun mengajarkan kami untuk membawa anak-anak kami ke rumah gerejamu sejak masa kecil mereka, supaya mereka pun mengenal akan Tuhan, bahkan gereja mereka. Demikian juga kami serahkan anak-anak kami yang merupakan generasi penerus dalam kehidupan jemaat, dalam kehidupan keluarga. Karena itu Bapa, biarlah tumbuh kembang mereka diberkati, diberi hikmat, akal budi, kasih sayang, dan mereka diajar untuk hidup takut akan Tuhan. Tuhan memberkati dalam segala pendidikan mereka, dalam segala perjuangan mereka. Karena itu Bapa dalam surga, kami serahkan hanya dalam kemurahan dan kasih-Mu. Kami serahkan juga dalam doa dan permohonan kami Bapa, bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, ketika mereka harus berkutat dengan kondisi alam seperti ini, apalagi ketika mereka terpapar akibat dari pandemi ini. Ulurkanlah tangan kasih-Mu ya Allah, berilah mereka pertolongan dan kasih, bahkan kesembuhan melalui perawatan, pengobatan yang dilakukan.
Tuhan memberkati para medis, di mana mereka merupakan garda terdepan untuk membebaskan segala penyakit yang dirasakan oleh masyarakat. Bapa, di dalam Yesus Kristus, demikian juga kami serahkan bangsa dan negara kami. Tuhan tilik, Tuhan berkati, baik dari tingkat kota, provinsi, kecamatan dan pedesaan, dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah mereka dengan jujur, arif dan bijaksana melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Kami akan serahkan jemaat kami dalam doa dan permohonan kami, ketika mereka dalam pergumulan, ketika mereka dalam keadaan sakit, ketika mereka mencari keadilan. Tuhan, Engkau memberi kekuatan dan penghiburan. Engkau memberi jalan keluar dengan kemurahan dan kasih-Mu. Kami serahkan segala program dalam jemaat dan gereja kami. Terima kasih ketika sinode umum telah dilaksanakan dengan baik. Apapun yang menjadi ketetapan dan keputusan di sana, kami boleh menerimanya dengan sukacita dan menjalaninya untuk suatu pelayanan, kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati ketua majelis sinode yang terpilih, bahkan seluruh jajarannya, supaya mereka pun dengan setia, taat, melakukan tugas tanggung jawab pelayanan mereka. Oh Allah Bapa, dalam Yesus Kristus kami serahkan seluruh keberadaan kehidupan kami, jemaat kami, Engkau lindungi, Engkau berkati. Ampuni dosa kami Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami serahkan di dalam Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, mari kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Nas pengantar, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, dan masuklah ke pelatarannya. Doa persembahan. Bapa yang bertata di kerajaan surga, saat ini kami ingin mengucap terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu yang sangat mulia, yang menjadi petunjuk bagi kehidupan kami. Firman-Mu adalah terang bagi jalan kami. Kami datang kepadamu bersama dengan anak-anak kami, hendak memberikan persembahan kepadamu. Kiranya Bapa memberkati kami, dan kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kami serahkan dengan segenap sukacita bagi hormat nama-Mu. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat, Tahukah kamu jumlah bintang? Baitnya yang pertama dan kedua. Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan
kamu jumlah ikan di samudra berenang, dan berapa burung-burung di udara yang terbang. Tuhan Allah penciptanya, satu-satu dikenalnya, semuanya pun senang, semuanya pun senang. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan menerima pengutusan dan berkat yang didahului dengan pengutusan. Sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera seorang dengan yang lain. Bertumbuhlah kamu sebagai anggota tubuh Kristus dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan Juru Selamat. Tunaikanlah tugas pelayanan kita. Berjuanglah dengan sikap rendah hati dan percaya kepada Tuhan. Kasihilah putra-putri kita, seorang anak-anak lelaki kita, seperti taman-taman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya. Dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Tuhan mengutus engkau ke dalam dunia, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kidung Jemaat 68 bait yang ketiga. Tahukah kamu jumlah anak di seluruh dunia?
Allah Bapa dalam sorga mengindahkan semuanya. Kau pun diindahkannya, kau pun diindahkannya.